Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Trigustama dengan NPM 2515061122 dari kelas PSTID. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang udah saya buat, yaitu tugas untuk membuat sebuah program berdasarkan salah satu eh, struktur data. Nah, di sini tuh program yang saya buat adalah program TaskFlow, yaitu sebuah program yang berfungsinya itu merupakan sistem manajemen tugas harian sederhana yang berbasis list. Nah, pertama-tama di sini saya ngebuat beberapa fungsi. Kayak bisa dilihat ini ada fungsi tampilkan menu, tambah tugas, lihat tugas, tandai selesai, hapus tugas, dan fungsi utamanya. Nah, kenapa di sini saya ngebuat fungsi-fungsi seperti ini terlebih dahulu? Itu agar programnya ini itu rapi dan dinamis. Maksudnya dinamis itu adalah misal di kemudian hari atau ke depannya itu ada ada bagian program yang ingin kita rubah. Nah, ini tuh kita nggak perlu ngulang dari awal dan tinggal menuju ke bagian yang ingin kita rubah aja, karena ini udah, eee, terbagi ke dalam fungsinya masing-masing. Nah, yang pertama ini ada fungsi tampilkan menu. Sesuai namanya ketika fungsi ini tuh dijalanin, dia bakal nampilin menu sebagai berikut. Ada tambah tugas, lihat tugas, tandai selesai, hapus tugas, dan keluar. Kemudian ada fungsi nambah tugas. Nah, sama sesuai namanya juga, ini fungsi untuk nambahin tugas. Nah, di sini itu di baris ini ketika perintah ini dijalanin, ini ada sebuah variabel di mana si user nanti akan disuruh untuk menginputkan suatu nilai yang nantinya itu nilai ini tuh akan masuk ke dalam list. Nah, kemudian di sini ada baris tugas append nama tugas, status, dan selesaikan. Nah, append append ini fungsinya itu digunakan untuk nambahin elemen ke dalam list. Nah, data yang ditambahin ini tuh berbentuk dictionary, yaitu pasangan key sama value. Di sini tuh salah satunya adalah key-nya itu adalah nama dan value-nya itu adalah nama tugas atau variabel ini nanti yang isinya itu nilai dari tugas yang hasil nama tugas dari hasil inputan user tadi. Kemudian di sini ada case status dan value-nya itu belum diselesaikan. Ini maksudnya adalah kondisi awalnya. Dan dia akan menampilkan tugas berhasil ditambahkan. Selanjutnya lanjut ke fungsi lihat tugas. Sama juga ini sesuai namanya. Di sini ada baris if length tugas sama dengan true 0. Ini maksudnya untuk validasi nomor. Jadi kalau misalnya si user ini pengen ngelihat tugas dan ternyata di list itu belum ada variabel atau isinya, ini nol sama dengan true, maka akan muncul tampilan kalau tugasnya ini belum belum ada buat hari ini. Nah, ketika misalnya tugasnya udah ada, dia bakal nampilin judul daftar tugas. Kemudian di sini ada perintah for it in enumerates. Ini tuh baris ini tuh maksudnya berfungsi untuk eh, mendapatkan dua nilai sekaligus, yaitu indeks sama isi datanya. Jadi variabel ini bakal nyimpen data tugas tersebut. Nah, kemudian T, T ini bakal nyimpen isi data tugasnya. Jadi ini tuh bakal mudahin kita itu untuk nampilin nomor urut sekaligus isi tugasnya. Kemudian di bawahnya itu ada baris print F1+1 ini. Nah, baris ini tuh digunain untuk nampilin data tugas ke layar. Nah, kemudian di sini ada 1 plus I plus 1 ini tuh digunain untuk
eee, supaya penomoran tuh dimulai dari satu, karena kan indeks Python itu kan dimulai dari nol. Sedangkan, tadi t-nama dan status itu digunain untuk ngambil nilai dari dictionary berdasarkan key-nya. Lanjut ke fungsi tandai selesai. Nah, di sini sama kayak fungsi di baris sebelumnya untuk validasi. Ketika misalnya ketika dia pengen nandain tugas selesai atau belum, kalau misalnya listnya belum ada, bakal muncul tampilan seperti ini. Dan jika ada udah di dalam listnya itu udah ada isinya, maka bakal muncul perintah baru di mana si user ini bahkan disuruh untuk nginputin suatu nilai integer, suatu bilangan bulat yang mau dia pilih yang tadinya pengen dia tandain selesai untuk tugasnya itu. Di sini ada eh, baris min satu. Nah, min satu kenapa di sini tuh ada pengurangan satu? Itu karena pengguna itu biasanya memasukkan nomor mulai dari satu, sedangkan indeks list di Python itu dimulai dari nol. Jadi pengurangan ini tuh bertujuan untuk menyesuaikan input pengguna dengan indeks listnya. Sama seperti sebelumnya, ini untuk validasi dan seperti ini. Kemudian lanjut ke fungsi hapus tugas. Sama juga ini if line untuk validasi apakah listnya kosong atau enggak. Kemudian kalau misalnya enggak kosong, si user bakal disuruh nginputin lagi. Kurang lebih sama seperti fungsi sebelumnya. Kemudian, nah di sini ini dulu di sini ada if nol nomor line tugas. Nah, ini tuh baris ini tuh merupakan validasi untuk memastiin bahwa nomor yang dimasukin pengguna itu berada dalam batas yang benar. Nah, kemudian ada tugas pop nomor. Ini tuh untuk menghapus tugas atau ngeluarin tugas yang diinginkan user dari listnya. Kalau misalnya nomor inputan yang diinputin user itu eh, nggak nggak tervalidasi, dia bakal muncul tampilan seperti ini. Kemudian di sini ada DevMind, yaitu fungsi utamanya, di mana program ini tuh bakal jalan ketika fungsi DevMind ini dijalanin. Di sini ada tugas, kemudian ada while true. Ini merupakan isi listnya ya. Kemudian di situ ada while true. While true ini adalah sebuah pengulangan yang berjalan terus-menerus. Jadi selama program itu nggak di stop, dia bakal selalu jalan terus-menerus. Di sini ada fungsi tampilkan menu. Jadi ketika program ini dijalanin, fungsi tampilkan menu ini bakal dikeluarin dan si user di sini bakal disuruh input pilihan menu dari 1 sampai 5. Ketika user memilih salah satu dari pilihan ini, itu bakal memicu pemanggilan fungsi-fungsi yang ada di atas ini. Contohnya ketika dia milih pilihan satu dan if pilihan satu true, maka fungsi dari tambah tugas ini bakal terpanggil. Dan ketika dia user ngikutin pilihan 2, maka yang terpanggil adalah fungsi lihat tugas. Jika 3, maka yang terpanggil adalah fungsi tandai selesai. 4, yang terpanggil adalah hapus tugas. Dan ketika pilihan 5 yaitu keluar, maka dia bakal ngebreak. Ini maksudnya biar uh, ngeberhentiin fungsi ini atau ngeberhentiin programnya. Jadi setelah ada tampilan makasih udah gunain fastflow ini, program ini bakal berhenti. Dan kalau misalnya si user nginputin sebuah angka yang di luar dari jangkauan ini, itu bakal muncul tampilan pilihan tidak tersedia. Nah, udah ini terus ada if.
Name Asman ini itu maksudnya cuma buat untuk ngejalanin fungsi main ini. Jadi, file program ini, jalan secara langsung. Kalau file itu nggak diimport ke dalam program lain, maka fungsi main ini nggak akan dijalani secara otomatis. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke output programnya. Nah, di sini saya misalnya eh, milih satu, maka yang terpanggil adalah fungsi tambah tugas. Nah, tugasnya yang saya buat misalnya saya tulis eh, tugas praktikum. Dia bakal seperti ini. Nah, misalnya di sini saya ingin ngelihat tugas saya. Saya inputin pilihan 2, lihat tugas, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kalau saya inputin 3, kemudian saya pengen nandain tugas praktikum bahwasannya yang selesai, saya klik satu ini, dan ketika saya lihat lagi daftar tugasnya, maka tampilannya akan seperti ini. Tugas praktikum sudah selesai. Dan ketika saya pengen hapus tugas, saya tugas yang nomor 1, maka dia akan tampilannya seperti ini. Terakhir pilihan 5 yaitu keluar, maka bakal muncul tampilan seperti ini. Sekian penjelasan dari hasil program yang udah saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.